Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Saya ada di seberang monumen Tuhan Yesus Memberkati sebagai landmark dari kota Manado. Saya percaya Tuhan juga memberkati kita pada saat kita berbuat bakti. Itu sebabnya persiapkan hati kita, pikiran kita, kehidupan kita untuk menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan pencipta langit bumi serta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera akan menyertai kita pada saat kita berbuat bakti. Amin. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya! Hari pagi langkahku kau terangi, selalu sertai. Janjimu ya dan amin, terbukti kau genapi, terbuka setiap hati. Padamu ku bersandar, janjimu yang setia sampai selamanya. Sama-sama kita katakan pujian sekali lagi. Seperti mentari pagi, langkahku kau terangi, selalu sertai. Janjimu ya dan amin, terbukti kau genapi, teguhkan setiap hati. Yesus, padamu ku bersandar, janjimu yang setia sampai selamanya. Yesus, padamu ku percaya, firman-Mu yang kekal untuk selamanya. Come on. Oh, 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 yuk yang di rumah ikut saya ya. Oh, 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 sekali lagi. Oh, 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 oh,
Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti dalam hidup kami, Tuhan. Bibir mulut kami selalu menyembah dan memuliakan Engkau, Tuhan. Engkau setia menyerahkan setiap apa yang kami perlukan. Sama-sama kita katakan, tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, jumpa kembali di dalam ibadah kita pada minggu yang kedua ini. Dan kita mengucap syukur kita semua ada dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Karena kita tahu bahwa kasih karunia Tuhan itu tidak pernah lepas di dalam hidup kita. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita barang sedetik pun. Itu sebabnya mari kita mengekspresikan rasa syukur kita ini dengan mengatakan inilah kabar baik. Mari kita akan bersama-sama ikrarkan kabar baik bersama-sama. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan dan saya diubahkan dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciple. Amin. Baik, kita akan berdoa bersama-sama untuk mempersiapkan hati kita mendengar firman pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini untuk kasih Tuhan yang selalu baru di dalam hidup kami. Dan pagi ini Tuhan, di hari yang berbahagia, kami membutuhkan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah terang, firman-Mu adalah suluh yang akan menerangi jalan kehidupan kami. Inilah yang menjadi doa kami, inilah yang menjadi syukur kami. Kalau pada hari ini kami boleh mempunyai kesempatan lagi untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah Engkau dan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin bersama-sama. Amin. Baik, pagi hari ini firman Tuhan akan didasarkan dengan ayat yang terdapat di dalam Ayub 14 ayatnya yang ke-7 sampai 9 berbunyi demikian. Karena bagi pohon masih ada harapan apabila ia ditebang, ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan dikeluarkannya lah ranting seperti semai. Hari ini tema yang akan saya sampaikan adalah watering the root, mengairi akar, saudara. Nah, boleh saya katakan dapat diibaratkan, saudara, pada saat hari-hari ini di mana ibadah dalam posisi berjemaah bersama-sama ini ditebang dalam tanda petik ya. Artinya karena ada COVID-19 sehingga kita tidak bisa beribadah bersama-sama. Nah, jadi dari ayat ini saya mengibaratkan seperti pohon tadi ditebang. Demikian juga ibadah berjemaat ini seolah-olah ditebang, saudara. Tidak bisa untuk kita beribadah bersama-sama, berkumpul bersama-sama. Nah, jika pola ibadah berjemaah ditebang, maka gereja harus mulai dari akarnya, saudara. Dari akarnya, yaitu apa akarnya? Akar dari gereja itu saya katakan adalah keluarga. Kenapa saya katakan keluarga? Karena jemaat terdiri dari keluarga demi keluarga. Jemaat terdiri dari pribadi demi pribadi. Nah, inilah yang harus diairi, saudara. Keluarga Kristen yang ideal, yang sesuai dengan firman Tuhan adalah dimulai dari dalam rumah tangganya, di mana para orang tua bisa memiliki tanggung jawab, yaitu memiliki peran untuk mendidik anak-anaknya di dalam mengasihi Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Ulangan pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-5 dan ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu, dan haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di dalam rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ayat ini, saudara, selalu saya ajarkan berulang-ulang, saudara. Nah, ini adalah discipleship culture.
budaya saudara pemuritan, itu saudara jangan hanya berpikir di kelas-kelas gitu ya saudara ya, di jemaat-jemaat, di dalam kelompok-kelompok kecil, kelompok tumbuh bersama, tidak saudara. Tapi saya ingin katakan discipleship culture itu dimulai dari dalam rumah tangga kita, di mana para orang tua menjadi guru, orang tua menjadi mentor, orang tua menjadi panutan, orang tua yang akan mengarahkan kehidupan anak-anak, dan disitulah pemuritan itu terjadi pertama-tama. Saya percaya saudara bahwa the gospel of Jesus adalah discipleship gospel. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, Tuhan Yesus memilih orang-orangnya dan dimuridkan, diajak pergi bersama, diajak menginjil bersama, diajak untuk segala sesuatu melihat mujizat demi mujizat yang Tuhan lakukan. Itu mendisciple mereka, itu memuridkan mereka. Dan pemuritan itu tadi saya katakan harus dimulai dari rumah tangga kita. Orang tua mendidik, orang tua mengajarkan, orang tua ngajak doa bersama, orang tua ngajak membaca firman, orang tua ngajak melayani. Satu saat kalau anak-anak itu saudara sudah agak besar, diajak untuk melayani bersama-sama. Itu adalah sesuatu yang luar biasa yang akan terjadi di dalam kehidupan keluarga Anda. Saya percaya kalau jemaat itu haus akan firman, kalau jemaat itu haus di dalam hidup kebenaran, kalau jemaat itu haus di dalam kehidupan doa, maka gereja tidak akan pernah mati. Seperti ayat tadi, walaupun pohon itu ditebang, saudara, maka akarnya itu mencium air dan dia akan hidup kembali. Walaupun untuk saat ini kita tidak berjemaah bersama-sama, tapi ibadah online itu dimulai di dalam saudara? Rumah tangga. Kalau rumah tangganya itu mencium air, kalau rumah tangganya itu mencium air kehidupan, rindu akan firman, rindu akan hadirat, rindu akan di dalam doa-doa, maka saya percaya gereja itu akan tetap hidup. Nah, saya saudara sangat menghimbau ya, kalau sekarang kita lihat, jangan sampai ibadah sudah di rumah, Anda masih tidak beribadah. Ya, itu satu hal yang sangat tragis saudara. Karena sekarang gerejanya sudah datang ke rumah Anda saudara. Gerejanya sudah di rumahmu di dalam ibadah online. Dan jangan sampai gereja sudah datang di rumahmu tapi kalian tidak juga mau beribadah. Jangan sampai hal itu terjadi. Nah, kita akan lihat saudara pagi hari ini nilai-nilai Kristiani yang perlu orang tua sampaikan kepada anak-anak. Mari kita akan lihat discipleship yang harus diajarkan kepada anak-anak. Bulan ini tema gereja kita adalah God Faith ya. Adakah iman? Bagaimana iman itu bisa ada di dalam rumah tangga kita? Ibrani 11 beberapa tahun yang lalu kita sudah belajar bahwa firman Tuhan, pendidikan Kristen, iman harus diajarkan dari generasi kepada generasi. Di dalam perjanjian lama kita membaca ada Allah Abraham, ada Allah Ishak, ada Allah Yakub, yaitu Allah dari tiap generasi. Di dalam perjanjian baru ada nenek Lois, ada ibu Yunika, ada anak yang bernama Timotius. Orang tua iman dari opa saya, iman dari orang tua saya, iman dari saya, iman dari anak-anak saya, iman dari cucu-cucu saya dan generasi di bawah saya. Iman harus diajarkan berulang-ulang. Nah, apa yang akan diajarkan, saudara? Mari kita akan lihat. Yang pertama, orang tua perlu mengajarkan konsep tentang takut akan Tuhan. Kita membaca di dalam Amsal pasalnya yang pertama ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Takut akan Tuhan adalah permulaan
hikmat. Nah, pendidikan ini saudara harus diawali dengan rasa takut akan Tuhan. Pendidikan harus dimulai dari rasa takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan itu adalah permulaan segala pengetahuan. Ya, saudara ya. Nah, ketika kita tidak mampu untuk menurunkan rasa takut akan Tuhan kepada anak-anak kita, maka pendidikan lainnya pun akan sulit untuk diikuti. Ini penting, saudara. Makanya saudara harus mengajar anak-anak untuk membaca firman, saudara ya. Membaca firman. Mengajar anak-anak untuk ikut doa bersama, dididik, sehingga hal yang pertama yang harus ditekankan kepada anak-anak kita, bahwa anak-anak kita harus memiliki rasa takut akan Tuhan, rasa hormat akan Tuhan. Kalau sampai anak-anak ini tidak bisa memiliki rasa takut akan Tuhan, pendidikan lainnya pun saudara tidak akan pernah bisa diikuti. Mungkin saudara berkata ya, mungkin saudara berpikir ya, itu orang-orang yang tidak mengenal Tuhan bagaimana? Itu buktinya anak-anak itu ya pinter. Anak-anak yang tidak kenal Tuhan itu pinter. Ya betul saudara. Tapi pinternya anak, pinternya manusia, pinternya ilmuwan saudara, kalau dia tidak punya rasa takut akan Tuhan, maka ilmunya itu bisa merugikan orang lain. Orang pinter kalau dia tidak ada rasa takut kepada Tuhan, pinternya itu bisa dibuat menjadi kriminalitas. Orang itu kalau tidak takut akan Tuhan, ilmunya membuat dia bisa menjadi seperti Tuhan sendiri. Dia bisa bertindak semaunya. Nah, itu sangat ironi saudara. Pendidikan harus diawali dengan rasa takut kepada Tuhan. Saya ingin mengatakan juga, pendidikan bukanlah pendidikan kalau pendidikan itu tanpa moralitas. Kalau saudara hanya diasah sainsnya, tapi saudara tidak mempunyai moralitas yang baik, tadi sesuai dengan firman Tuhan saya katakan, tidak punya rasa takut akan Tuhan, pendidikan bukanlah dalam pendidikan yang sebenarnya. Makanya di dalam Amsal 1 ayat yang ke-7, Amsal itu adalah nasihat saudara. Nasihat pertama yang Tuhan ajarkan kepada kita para orang tua untuk menanamkan rasa takut akan Tuhan. Yohanes berkata, tidak ada hal yang lebih membahagiakan bagi aku untuk melihat anak-anakku hidup di dalam kebenaran. Baik itu anak-anak secara pribadi di dalam keluarga maupun anak-anak rohani, untuk senantiasa kita memiliki rasa takut akan Tuhan dan hidup di dalam kebenaran. Nah, itu yang pertama yang harus diajarkan di dalam rumah tangga. Discipleship pertama yang harus terjadi di dalam keluarga kita adalah menanamkan rasa takut, rasa hormat kepada Tuhan. Yang kedua, orang tua harus mengajarkan anak untuk mengasihi Tuhan. Tadi kita membaca di dalam Ulangan 6 tadi ayat yang kelima, dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatanmu. Lalu di dalam ayat 7 dikatakan engkau harus mengajarkannya berulang-ulang. Para orang tua jangan pernah merasa capek di dalam mendidik anak-anak kita. Orang tua jangan pernah putus asa. Orang tua jangan merasa ogah-ogahan, capek, kesel di dalam mendidik anak-anak. Firman Tuhan mengajarkan hal yang kedua, discipleship yang harus terjadi di rumah, mengajar anak-anak untuk mengasihi Tuhan. Hukum yang terbesar di dunia ini sebenarnya adalah kasih. Alkitab saudara kalau disarikan dengan satu kata, saya akan mengatakan kasih. Tidak ada hukum yang menentang tentang kasih. Kasih yang terbesar apa? Firman Tuhan katakan, yaitu kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Atribut Kristen saudara yang tidak asing adalah salib. Itu mau dipasang di topi, mau pasang, saya lihat di kaos ada ya, kalung saudara, gelang, anting-anting gitu saudara. Itu atribut Kristen yang bukan cuma hanya begitu saja.
tapi mengingatkan kepada kita ada dua garis yang dipakai, vertikal dan horizontal. Vertikal berbicara tentang mengasihi Tuhan, dan horizontal berbicara tentang mengasihi sesama. Tuhan kita adalah kasih. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Dan kalau kita tidak hidup di dalam kasih, maka kita tidak mengenal Allah. Jadi kalau saudara mau lihat bukti orang yang mengenal Allah, dia tahu tentang kasih dan hidup di dalam kasih. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Saudara nanti bisa baca dan renungkan, apakah kasih itu? Kasih itu sabar. Kasih itu tidak dengki, tidak iri kepada orang lain. Kasih itu saudara senantiasa mengasihi. Kasih itu penuh dengan kemurahan. Kasih itu tidak senang melihat ketidakadilan, saudara, ya. Itu adalah kasih. Saudara baca, dan orang Kristen yang tidak mengenal kasih bukanlah orang Kristen yang sejati. Orang yang tidak mengenal Allah, maka dia tidak memiliki kasih. Ajarkan anak-anak saudara untuk senantiasa memiliki kasih di dalam hidup saudara. Kasih itu saudara dimulai pada saat Yohanes 3 ayat 16. Pada saat Tuhan, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, maka dia mengirimkan putranya yang tunggal turun ke dunia, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kasih adalah Tuhan, dan kasih dimulai oleh Tuhan sendiri. Pada saat ayat itu berbicara, begitu besar kasih Allah kepada umat manusia. Maka dari itu hal yang kedua, ajarkan kasih kepada Tuhan di dalam kehidupan keluarga. Yang ketiga, discipleship di dalam rumah. Apa yang harus diajarkan orang tua? Yang ketiga, orang tua harus mengajar anak-anak untuk tetap bersyukur. Nah, hari-hari ini saudara dilanda COVID ini saudara ya. Mari kita mengajar anak-anak kita untuk tetap mengucap syukur dalam segala hal. Di dalam Ulangan pasalnya yang keempat ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada anak cucu cicitmu semua itu. Orang Israel itu hidup di dalam, saya katakan, hidup di dalam dimensi mujizat-mujizat yang luar biasa. Pada waktu mereka ada di Mesir, pada saat mereka harus keluar dari Mesir, mereka itu melihat ada 10 mujizat yang dinyatakan. Bukan hanya itu saja, begitu di padang pasir dikejar saudara oleh tentara-tentara Firaun, kembali mereka melihat mujizat laut Tibro yang terbelah saudara ya. Setelah dia nyebrang saudara menuju ke tanah perjanjian, di dalam perjalanan dia melihat mujizat makan roti mana. Tuhan mengirimkan apalagi saudara, burung puyuh. Kalau malam saudara ada tiang api. Saudara kalau tentunya bagi saudara yang pernah ya saudara ya ke tour di dalam Holy Land ya saudara ya, menjadi orang yang berziarah saudara. Saudara bisa lihat kalau kita nyebrang malam, kita misalnya ada di padang pasir ya saudara ya, itu dinginnya luar biasa. Kalau malam itu dinginnya luar biasa. Tapi Tuhan itu luar biasa memberikan tiang api. Kalau enggak bisa mati kedinginan. Demikian juga kalau siang, panasnya luar biasa. Tuhan memberikan mujizat tiang awan. Itu luar biasa. Mujizat demi mujizat. Saudara bisa bayangkan 40 tahun bagaimana mereka akan membuat pakaian seperti kita. Dikatakan di dalam Alkitab pakaiannya enggak pernah rusak. Sepatu 40 tahun.
kita pakai sepatu, saudara, 1 tahun lah atau setengah tahun, kadang-kadang udah ganti, 1 tahun ganti, 40 tahun tidak pernah ganti. Mujizat, tidak ada yang rusak. Nah, firman Tuhan berkata, ingat apa yang kamu alami, apa yang kamu lihat. Ajarkan kepada anak-anak. Untuk kita itu selalu bersyukur. Saya percaya orang tua Kristen kita semua, saudara, mengalami kebaikan Tuhan. Ya, mungkin kita pernah mengalami pergumulan di dalam bisnis kita. Kita mungkin mengalami pergumulan di dalam kesehatan, sakit penyakit, pernah mengalami kecelakaan, pernah mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Tapi Tuhan menolong kita, sehingga kita hari ini bisa sehat, bisa kumpul dengan keluarga, bisa beribadah. Itu semua karena campur tangan kasih Tuhan yang berlaku sampai saat ini. Dan saudara harus mengajarkan kepada anak-anak saudara untuk selalu bersyukur, mengucap syukur. Jangan sampai anak-anak hidup di dalam rasa mengeluh, saudara ya, pesimis, melihat hari depan nggak ada harapan. Jangan, saudara. Tapi ajar anak-anak kita untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, melihat kembali flashback di mana masa lalu Tuhan menolong kita luar biasa sampai saat ini. Maka pertolongan Tuhan tidak hanya berhenti pada saat ini saja, tapi di hari-hari berikutnya kasih Tuhan berkelanjutan, berkesinambungan bagi generasi anak-anak kita. Discipleship yang ketiga, ajarkan anak-anak untuk mengucap syukur. Yang keempat, apa yang harus diajarkan orang tua di dalam memuridkan anak-anakmu? Amsal 13 ayatnya yang ke-24 berbunyi, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya, ia menghajar dia pada waktunya. Orang tua harus mendidik anak dengan kasih, saudara. Namun kasih tidak berarti selalu membebaskan. Kita juga harus mengajarkan kedisiplinan. Jika memang anak melakukan kesalahan, anak perlu mendapat teguran dan pendisiplinan, sehingga anak tidak menjadi pribadi yang berlaku seenaknya. Mungkin kalau kita itu, saudara, saya masih ingat ya, kalau generasi seperti saya gitu ya, orang tua kita ini kan anaknya banyak, saudara ya. Saya 9 bersaudara, Pastor Marta juga 9 bersaudara. Kadang-kadang kalau kita cerita tentang orang tua gitu, kita sering diajar, kita sering ngalami lah seperti itu, saudara gitu. Tapi generasi setelah anak-anaknya ini, kadang-kadang kita tuh anaknya sedikit. Anak 2, anak 3, anak 1. Aduh, rasanya nggak tega, saudara. Nggak tega mau menghajar anak itu, nggak tega. Ya, terus dia bilang, waduh dulu papi saya galak, sekarang saya nggak mau jadi galak kepada anak-anak saya gitu ya, saudara. Ya, kelihatannya baik ya. Tapi kembali ya, pendisiplinan itu perlu. Kasih itu terus bukan membuat anak bisa seenaknya, saudara, bebas, bukan, saudara. Tapi kasih itu punya juga segi kedisiplinan. Ayat tadi berkata, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya. Jadi kalau orang tua itu tidak pernah mendisiplinkan anak, itu justru anak tidak dididik. Ya, kita bukan hobinya mau menghajar anak, bukan, saudara. Tapi kalau anak sudah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan, kalau anak itu sudah tidak sesuai, terlebih ya saudara ya, dengan kebenaran-kebenaran firman, anak perlu didisiplin. Dan pendisiplinan itu adalah bentuk kasih. Alkitab mencatat Daud, ada disebutkan di dalam Alkitab bahwa Daud tidak pernah berbicara, berkata boleh atau tidak boleh kepada anaknya. Itu ditulis di dalam Alkitab. Artinya Daud itu membebaskan anaknya begitu saja, mau berbuat apa saja. Itu sangat berbahaya, saudara. Makanya anaknya bisa menjadi pemberontak. Akhirnya dia memberontak orang tuanya, dia bisa melawan orang tuanya. Karena apa? Karena orang tuanya membebaskan apa saja yang mau dibuat anak, saudara. Dia satu saat dia tidak ngerti perkataan tidak boleh.
jangan. Satu saat dia menginginkan yang bukan haknya. Karena kita nggak pernah mengajar, nggak boleh, jangan, ya itu bukan hakmu. Kalau anak tidak pernah diajar begitu, satu saat dia akan menginginkan yang bukan haknya. Makanya anak-anak pun perlu diajar dengan tongkat. Pendisiplinan adalah kasih. Itu adalah discipleship, pemuritan yang keempat yang harus diajarkan kepada anak-anak kita adalah tentang kedisiplinan. Yang terakhir, yang kelima, saudara, discipleship apa yang harus kita lakukan kepada anak-anak kita. Tadi saya katakan, discipleship yang ada di rumah itu gurunya adalah orang tua, mentornya adalah orang tua. Orang tua harus menjadi panutan, orang tua harus menjadi teladan, saudara ya. Saudara tidak bisa melarang anakmu untuk tidak merokok, saudara. Tapi kalau Anda sendiri perokok ya susah. Saudara tidak bisa melarang anak jangan mabuk, tapi Anda sendiri peminum minuman keras, sulit, saudara. Saudara tidak bisa mengajar anak-anak saudara berkata hormatilah hamba-hamba Tuhan. Tapi kalau saudara sendiri hidup di dalam kemunafikan, saudara di gereja berkata haleluya, saudara bisa menunjukkan rasa hormat kepada hamba-hamba Tuhan, tapi di mobil kadang-kadang kita udah ngomongin hamba Tuhan. Di rumah kita juga ngomongin hamba Tuhan. Anak-anak akan melihat, ini bagaimana nih orang tua saya ini. Kalau di gereja hormat sama gembalanya, kalau di mobil kok udah ngomongin gembalanya. Sehingga anak-anak hidup di dalam munafik. Nah tadi saya katakan, orang tua harus jadi mentor yang baik, menjadi teladan, menjadi panutan, menjadi guru yang baik. Itu sebabnya yang kelima yang perlu kita ingat dengan baik, bahwa orang tua harus mendidik anaknya tanpa amarah. Mari kita lihat Efesus 6 ayat yang keempat berbunyi demikian. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Kadang-kadang anak-anak ini saudara marah, tapi marahnya itu nggak berani spontan. Ayat ini berkata di dalam hati anak-anak. Hati anak-anak kita tuh nggak puas, saudara ya, merasa marah kepada anak-anak, kepada orang tua. Maka dari itu ayat itu berkata, didiklah mereka di dalam ajaran Tuhan. Orang tua mendidik di dalam ajaran Tuhan, dan orang tua hidup di dalam didikan firman Tuhan. Kolose 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hatimu, ya, supaya jangan tawar hatinya. Bapak-bapak, jangan sakiti hatimu. Mungkin kita bisa marah kepada perbuatan anak. Anak ini melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Anak-anak ini melanggar aturan. Anak-anak melanggar komitmen. Anak-anak kadang-kadang melanggar norma-norma yang ada. Kita marah dengan perbuatannya, tapi jangan pernah benci kepada pribadi anakmu. Amin, saudara. Anaknya ini kita kasihi, tapi perbuatan yang salah itu yang kita marah. Perbuatan yang tidak benar itu kita nasihati supaya meninggalkan hal-hal semacam itu. Saya katakan kita boleh saja marah kepada perbuatannya yang nggak benar, tapi kita bukan marah benci kepada pribadi anaknya. Pribadi anak harus kita kasihi, kita didik, kita muridkan supaya kita benar-benar menemukan, saudara, menemukan apa? Mutiara, menemukan permata. Permata itu saudara ketemunya di mana? Kan di dalam tanah, dipoles, terus diasah, digali sampai menjadi batu permata. Demikian juga temukan permata di dalam kehidupan anakmu. Dipoles, dibersihkan, dididik, sehingga kita menemukan permata di dalam kehidupan anak-anak kita. Seorang pematung, saudara, seorang pemahat, dia bisa melihat di dalam potongan, baru potongan kayu, potongan apa saudara, pohon itu saudara ya, tebangan pohon, dia sudah bisa lihat ada satu patung yang akan saya buat sebagai seni yang indah. Itu dia sudah bisa lihat.
baru dia memoles, baru dia memotong, baru dia melihat. Demikian juga di dalam anak kita. Orang tua bisa melihat sesuatu yang luar biasa dalam anak kita. Lalu kita poles, kita didik, kita disiplinkan mereka, dan kita menemukan mutiara-mutiara di dalam kehidupan anak-anak kita. Itulah discipleship yang terjadi di dalam rumah kita. Saya percaya saudara, kita ada istilah sekarang new normal, kehidupan yang new normal. Gereja pun akan ada new normal church. New normal church itu adalah gereja yang menekankan kepada discipleship. Seperti tadi saya katakan, pada saat ibadah berjemaah seperti pohon ditebang, maka akarnya yang harus mencium air. Akarnya itu adalah keluarga, mencium air, dan ini adalah discipleship. Pemuridan itu adalah new normal church, saudara. Dan dan discipleship yang kedua yang ingin saya ajarkan adalah discipleship yang terjadi di dalam jemaat, ya. Jadi yang pertama di dalam rumah tangga kita, yang kedua di dalam kehidupan berjemaah. Kita punya kelas iGrow untuk Anda bertumbuh. Di situ kita lihat, makanya saudara, new normal church yang kedua akan berbicara tentang digital platform. Saudara mulai sekarang saudara, ya, melibatkan di dalam digital, segala sesuatu digital, Zoom, ya saudara, ya, social media, YouTube, FB, gitu saudara. Saya mengucap syukur di gereja kita ini saudara, walaupun tidak bisa kumpul bersama-sama, tapi tidak ada satu kegiatan gereja yang macet. Semuanya jalan dengan menggunakan digital platform. Kalau kita Selasa, saudara, maka Selasa kita mengadakan doa bersama melalui Zoom. Hari Rabu, AFGF Men beribadah para kaum pria melalui Zoom. Wanita, saudara, tetap beribadah digital platform. Sampai kepada iCare. Setiap hari Jumat malam, saudara, saya selalu membuka WA saya di grup leaders. Saya lihat, waduh, luar biasa. Semua mengirim fotonya, tetap jalan. Itu saya selalu upload di FB saya. Saudara bisa lihat hari Sabtu kemarin saya mengucap hari Senin, ya. Senin yang lalu saya mengucap syukur bahwa TYC sudah mengadakan ibadah juga, ya saudara, ya, yang ditempel di YouTube. Saudara bisa buka di AFGF Manado, ya, YouTube-nya AFGF Manado. Ada TYC yang dulunya pakai Zoom, sekarang sudah ditempel di YouTube. Lalu setelah YouTube itu selesai, mereka kumpul sendiri melalui Zoom. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Discipleship di gereja kita terus berjalan. Saya ingin mendorong saudara, ingin menghimbau kepada jemaat yang belum terlibat, baik di dalam doa malam, di dalam ibadah pria, di dalam ibadah wanita, di iCare, di praise, di youth, semuanya saudara. Saudara masuk, karena sekarang ibadah ini datang ke rumahmu. Saudara, sekali lagi, ibadah ini datang ke rumahmu. Masa ibadah datang di rumah kamu masih tidak mau beribadah? Ya saudara, ya, saudara mulai ibadah kita, discipleship kita dengan digital platform. Ini adalah new normal church, saudara. Dan di dalam new normal church ada dua hal yang ingin saya tekankan, yaitu adalah discipleship, dan yang kedua adalah gereja yang menggunakan digital platform. Saya menghimbau juga saudara bisa membagikan link ibadah online kita kepada sahabat-sahabat saudara, family saudara, rekan-rekan saudara, entah itu melalui WA. Saudara bisa juga di FB, saudara bisa lihat FB-nya AFGF Manado, kemudian saudara membagikan kepada orang-orang lain. Saudara bisa dibagikan, dan itu adalah satu hal yang melatih jiwa misioner kita, saudara, untuk kita memberitakan Injil, kabar baik kepada semua orang. Sebagai penutup, saudara, biarlah setiap keluarga bisa mencium air itu. Pada saat akar itu mencium air, maka pohon itu akan bersemai kembali.
air kehidupan, hadirat Tuhan, rasa haus akan Tuhan, doa, baca firman, itu air kehidupan yang harus dicium oleh jemaat sehingga gereja akan tetap hidup. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Pagi menjelang siang ini kami boleh menerima kebenaran firman. Dan firman mengajarkan kepada kami tentang pemuridan, tentang discipleship. Dan discipleship Tuhan tidak hanya di gereja saja, tetapi discipleship dimulai dari rumah-rumah kami. Dan biarlah Tuhan Engkau memberikan hikmat, Roh Kudus memberikan hikmat kepada para orang tua untuk memuridkan anak-anak kami. Sehingga kami boleh menjadi teladan, kami boleh menjadi panutan, kami boleh menjadi mentor yang baik bagi anak-anak kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami terima pada hari ini. Firman Tuhan berkata, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan, melakukan kehidupan dengan baik di dalam sehari-hari sesuai dengan kebenaran firman, maka berkat ini akan turun ke atasmu. Angkatlah kedua belah tanganmu, peluk anak-anakmu, gandeng anak-anakmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dengan berkat-berkat rohani, berkat firman, berkat-berkat rohani di dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau dengan berkat jasmani, sehingga engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan naik dan tidak pernah akan turun. Tuhan memberkati kebahagiaan di dalam rumahmu. Tuhan memberkati kesehatan di dalam tubuh jasmanimu. Tuhan memberkati keluar masukmu, dijaga, dilindungi Tuhan. Bahkan Tuhan memberkati dengan karunia-karunia roh, sehingga engkau menjadi jemaat yang melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepadamu. Dan Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepadamu untuk engkau hidup di dalam kasih dan kekudusan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, Tuhan memberkati. Dan hari minggu depan kita akan merayakan International Father's Day, ya saudara ya. Di dalam mempersiapkan kita merayakan hari ayah sedunia, maka renungkan kembali ayat-ayat firman Tuhan kita sebagai orang tua untuk boleh memuridkan anak-anak kita di dalam jalan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung beribadah bersama kami di IFGF Manado Church Online Service. Kami percaya Anda semua sudah diberkati melalui pujian, penyembahan, dan firman Tuhan yang baru saja Anda dengarkan. Bagi Anda yang rindu untuk didoakan, segera hubungi kami di nomor handphone 081943667807. Tim kami selalu siap untuk mendoakan dan melayani Anda. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda berikan melalui transfer ke rekening berikut ini. Selain itu, Anda dapat memberikannya melalui e-payment dari aplikasi GoPay, OVO, Link Aja, atau Go Mobile dengan scan QR Code berikut ini. Atau Anda pun dapat menitipkannya melalui iCare Leader Anda. Kegiatan gereja sepekan tetap berjalan secara online. Hari Senin TYC, hari Selasa Prayer Night, hari Rabu IFGF Men, dan hari Kamis IFGF Woman. Hari Jumat harinya iCare. Hari Sabtu IFGF Praise. Dan hari Minggu Super Kids Sunday pukul 10.30 WITA. Kami ucapkan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakannya di sepanjang minggu ini.
Minggu depan kita masih akan beribadah secara online melalui YouTube IFGF Manado. Subscribe sekarang juga agar Anda mendapatkan notifikasi sesaat sebelum ibadah online berlangsung. Anda pun dapat membagikan link YouTube tersebut kepada saudara maupun sahabat-sahabat serta mengajak mereka untuk ikut bergabung bersama dalam ibadah online minggu depan. Sampai jumpa, happy Sunday and God bless you.